Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, dalam presentasi kali ini saya akan membahas pentingnya konsistensi dalam penggunaan kata-kata yang sesuai dengan standar KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta bagaimana hal ini mempengaruhi komunikasi yang efektif di ruang publik. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan saya berharap pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penggunaan bahasa yang tepat dalam interaksi sehari-hari di masyarakat. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Niswa Rudab Sakina dari kelas Biologi C angkatan 2023 dengan NIM 23030244056. Kesalahan penulisan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu KBBI. Kenyataannya, fakta yang terungkap di lapangan menunjukkan bahwa banyaknya informasi tersebar di ruang publik yang sebenarnya ditulis oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh publik. Namun, sangat disayangkan bahwa informasi-informasi tersebut seringkali tidak mematuhi kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Hal ini dapat membingungkan pembaca dan menurunkan kredibilitas dari sumber informasi itu sendiri. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas tulisan yang dipublikasikan sehingga pesan yang disampaikan lebih jelas, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Nah, sekarang mari kita bersama-sama melakukan koreksi terhadap beberapa penulisan yang terdapat di ruang publik demi meningkatkan pemahaman dan kejelasan informasi yang disampaikan kepada publik. Nah, contoh yang pertama, ada tulisan antri di sini ya, Kak. Nah, kata di adalah kata depan yang menunjukkan lokasi atau tempat. Sedangkan kata sini adalah kata keterangan tempat yang menunjukkan tempat yang dekat dengan pembicara. Kemudian, contoh yang kedua, ada tulisan parkir atau berhenti di lokasi yang tidak terdapat rambu fasilitas parkir dikenakan retribusi penderekan Rp Rp500.000 per hari. Nah, pada tulisan parkir atau berhenti, ini penulisannya sudah benar ya teman-teman karena tidak ada spasi sebelum ataupun sesudah tanda garis miring. Untuk penulisan di lokasi, itu tuh salah ya teman-teman karena tulisan di merupakan kata depan. Nah, kata depan itu boleh diawali huruf kapital hanya jika berada di awal kalimat. Jadi tulisan di situ harusnya itu menggunakan huruf biasa, tidak menggunakan huruf kapital atau huruf kecil ya teman-teman. Harus menggunakan huruf kecil. Nah, untuk kata yang tidak terdapat, nah yang itu merupakan kata konjungsi, yang dimana konjungsi ini boleh diawali huruf kapital hanya jika berada di awal kalimat. Nah, contoh konjungsi itu apa aja sih teman-teman? Ada kata dan, atau, dan tetapi, dan lain-lain. Banyak lagi. Kemudian kata Rp500.000 per hari. Nah, ini juga penulisannya kurang benar atau salah karena tidak ada spasi dan tanda titik. Karena di antara simbol mata uang dan nominal itu tidak ada spasi. Kemudian contoh yang ketiga ini sering kita temuin ya teman-teman di ruang publik di tulisan foto kopi pakai P sama Y. Nah, kata menyalin adalah istilah standar yang digunakan untuk menggambar proses penggunaan mesin fotokopi untuk mereproduksi dokumen atau gambar. Istilah ini berasal dari bahasa Indonesia dan merupakan hasil adopsi dari bahasa Belanda yaitu kopi. Proses penyalinan ini melibatkan pembuatan salinan dokumen atau gambar asli dengan menggunakan peralatan khusus yang menggunakan teknologi optik untuk mereproduksi konten yang sama di atas kertas atau media lainnya. Nah, menurut ejaan dan aturan penggunaan bahasa Indonesia yang benar, ejaan yang benar untuk kata ini adalah fotokopi. Dahulu istilah fotokopi lazim digunakan, namun menurut Pedoman Umum Peningkatan Ortografi Indonesia atau PEB, ejaan yang disarankan adalah fotokopi pakai K, bukan pakai C. Kemudian P-nya pakai I, tidak memakai Y. Kemudian ada contoh yang keempat. Contoh yang keempat ini ada tulisan perhatian di area kampus Polsa ini Anda tidak bebas merokok di sembarang tempat. Bila Anda merokok, mohon pada tempat yang telah disediakan. Nah, dalam ejaan yang disempurnakan, kata disediakan ini merupakan bentuk yang tepat dan sesuai
dengan aturan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Istilah disediakan merupakan bentuk yang kurang tepat menurut kaidah ejaan yang berlaku dalam pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, dalam konteks kalimat, bila Anda merokok, mohon pada tempat yang telah disediakan. Penggunaan disediakan lebih sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh KBBI. Jadi penulisan yang benar itu disediakannya nggak pakai spasi, jadi kayak langsung gitu loh, disediakan, nggak pakai di spasi sediakan gitu. Nah, ini ada contoh yang terakhir, ini contoh yang kelima. Silahkan parkir di area parkir. Nah, kata silahkan itu dengan huruf H sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, terutama dalam bentuk tulisan yang tidak resmi atau informasi. Nah, secara formal menurut KBBI bentuk yang disarankan adalah silakan, nggak pakai H. Nah, ini yang benar adalah silakan. Silakan, kata ini adalah bentuk yang tepat secara baku menurut aturan ejaan bahasa Indonesia yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Penulisan silakan tanpa huruf H dianggap bentuk yang benar secara resmi dan dianut dalam penggunaan standar bahasa Indonesia. Mungkin contoh 5 itu yang dapat saya berikan untuk teman-teman. Yang terakhir, terima kasih banyak teman-teman sudah mau mendengarkan saya. Nah, ada satu quotes yang mau saya sampaikan, yaitu tulisan yang tepat adalah cerminan dari kejelasan dan kebenaran. Setiap kata yang terpilih sebaiknya sejalan dengan aturan yang tercantum dalam KBBI, karena di sanalah kesempurnaan, makna, dan kekuatan sebuah pesan terpancar. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.